sejak tahun 2022 terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina, itu terjadi krisis ekonomi. Itu asal mulai mencuatnya persoalan resesi global. Dan sebelumnya dunia pun mengalami persoalan yang sangat mengerikan karena terjadi pandemi COVID-19 di awal itu dari tahun 2020. Nah, persoalan pandemi COVID ini juga sangat berdampak persoalan ekonomi, dan kalau kita lihat waktu itu banyak sekali terjadi kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK karena perusahaan tutup karena tidak sanggup menghadapi persoalan pandemi COVID itu. Nah, hari ini kalau kita lihat situasi dolar di Indonesia pun sudah menguat sangat tinggi di atas Rp16.000. Nah, terus kita lihat juga persoalan resesi atau secara global yang sampai hari juga ke Indonesia, sampai hari ini tidak ada yang tahu kapan resesi dunia ini akan berakhir. Dan kalau kita lihat dampak dari resesi itu tahun 2022 sudah mulai terlihat lebih banyak kasus-kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja dan perusahaan itu tutup. Karena alasan perusahaan kalau ketika ditanya wartawan itu ya salah satu alasannya itu adalah persoalan resesi yang terjadi dan mereka tidak kuat menghadapinya. Nah, tahun 2022, 2003, 2004 kasus-kasus PHK pun sangat marak terjadi, terutama di sektor padat karya atau juga di sektor yang lainnya padat modal dan juga di sektor informal. Nah, dampak dari resesi ini juga daya beli masyarakat pun semakin hari semakin menurun gitu. Nah, tapi yang lebih paling mengerikannya sudah kalau menurut saya sih mungkin sudah di atas 500.000 mungkin pekerja formal di Indonesia ini yang sudah ter-PHK. Memang sebagian alasan pemerintah itu mengatakan pabrik-pabrik yang tutup itu yang ada di wilayah Jawa Barat atau juga di DKI Jakarta atau di wilayah Banten, perusahaan itu tutup tapi sebenarnya sedang relokasi di Jawa Tengah. Nah, tapi kan kalau kita lihat ketika di Jawa Tengah itu juga kebijakan upah di Jawa Tengah itu kan lebih rendah, tidak sebanding dengan yang ada di DKI dengan ada di Jawa Barat atau di wilayah Banten. Selamat sore rekan-rekan aktivis Serikat Buruh. Nah, hari ini kita kembali melakukan agenda podcast yang mengangkat tentang tema-tema dunia perburuhan yang terjadi hari ini, baik dari tingkat global sampai nasional sampai pun lokal. Nah, hari ini saya bersama rekan-rekan tim media podcast KSBC kembali mendapat kesempatan untuk berdialog dan atau juga tepatnya wawancara dengan Ibu Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Dan dalam keseharian di luar acara formal, kami biasa dengan akrab memanggil beliau ini kakak supaya lebih akrab gitu. Nah, dalam topik agenda podcast hari ini kita membahas tentang persoalan yang memang terkait masalah isu-isu global, tapi ada kaitannya dengan situasi Indonesia hari terkait masalah persoalan ekonomi dan ujung-ujungnya terkait masalah perburuhan. Kita diskusikan ini dengan Kak Eli. Persoalan hari ini adalah persoalan yang mungkin sudah warning situasi hari ini sebenarnya, karena jumlah buruh-buruh atau pekerja yang ter-PHK bukannya berkurang tapi ya semakin meningkat. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca pemberitaan di media online atau media televisi, ini memang kontroversial. Pengamat ekonomi yang dari kalangan akademisi mengatakan situasi ekonomi hari ini sebenarnya sudah warning istilahnya. Dan krisis ekonomi yang terjadi tahun 97-98 itu kemungkinan besar bisa terjadi kalau pemerintah tidak bereaksi secara cepat untuk mengatasinya. Tapi kalau satu sisi, dari versi pemerintah Kak, situasi hari ini walaupun dolar sudah di atas Rp16.000, terus
daya beli masyarakat semakin menurun, terus kasus PHK semakin marak terjadi. Nah, mereka punya alasan-alasan tertentu dan menganggap masyarakat harus tetap tenang, pemerintah pasti punya solusi. Nah, ini kan menjadi perdebatan. Nah, seperti apapun Kak, krisis ekonomi secara global ataupun yang terjadi di Indonesia, pasti itu dampaknya paling sangat terasa itu adalah pekerja Kak. Gitu. Nah, Kakak sendiri adalah seorang aktivis buruh yang sudah bergerak dari tahun 90-an gitu. Nah, pasti Kakak sudah mengetahui seluk-beluk karena persoalan serikat buruh, perjuangan buruh tidak jauh dari persoalan salah satunya ekonomi gitu Kak. Nah, Kakak melihat situasi hari ini bagaimana dengan situasi begitu banyaknya kasus-kasus PHK yang marak terjadi hari ini Kak? Silakan Kak. Ya, terima kasih Mas Andre ya sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara sedikit dari sudut pandang kita sebagai aktivis serikat buruh, terutama dari KSBSI tentang maraknya sekarang isu sosial, terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu PHK yang memang sudah terjadi sejak sebelum COVID dan setelah COVID juga itu masih menyambung sampai sekarang dengan alasan yang beragam. Lalu sekarang itu akan dibumbui dengan naiknya dolar. Sebenarnya bulan Juni yang lalu pun kurs dolar itu kan sudah di 16.400 kalau tidak salah. Dan kemarin saya lihat 16.200-an sekian. Dan yang paling salah itu adalah masih ada pernyataan kita masih aman sampai di 17.000. Artinya kan masa kita welcome dengan sentimen negatif. Padahal itu kan nanti hubungannya kan akan masuk kepada industri, harga bahan-bahan tertentu yang akan dibeli oleh masyarakat atau perusahaan, dan nanti dampaknya akan berujung kepada mungkin efisiensi ketenagakerjaan. Karena memang kita aktivis buruh, saya langsung masuk aja kepada isu ketenagakerjaan. Tanpa naik pun dolar sebenarnya kita ini selalu digadang-gadang karena isu global akan terjadi pengurangan atau PHK atau tutup sama sekali. Padahal sebenarnya itu hanya penggantian nama dan nanti relokasi. Jadi bagi saya sih mau tinggi dolar mau tidak itu sudah hanya alat dipakai untuk melegitimasi bahwa kenaikan dolar ini akan berakibat fatal kepada produksi atau terhadap ketenagakerjaan. Boleh ya, karena memang ketika bahan baku yang dipakai untuk produksi tekstil, misalnya manufaktur otomotif atau apalagi elektronik, memang kan bahan baku dari sana. Sementara apakah pernah kita tahu bahwa perusahaan ini sudah inden dulu dengan harga yang sudah disepakati sesuai dengan kurs dolar yang terjadi. Misalnya mereka sudah ada kesepakatan agreement tahun 2023 di kurs dolar misalnya 16.000. Apakah ketika ada kurs dolar naik itu jadi naik? Kan kita nggak pernah tahu gitu. Yang pasti akibatnya adalah ketakutan masyarakat dengan harga barang yang naik, harga kebutuhan, dan juga ketakutan para pekerja akan dampak yang walaupun sebenarnya kita membutuhkan transparansi daripada pebisnis bahwa apakah benar-benar dampak dari kenaikan dolar itu langsung berdampak kepada tenaga kerja. Karena seperti yang Mas Andre katakan tadi kan, kita sebenarnya sudah di angka puluh ribuan yang sudah di PHK, terutama di tekstil. Memang orang otomatis melihat problem itu untuk ketenaga kerjaan pasti di padat karya yang mempekerjakan banyak orang, banyak pekerja terutama di tekstil. Jadi itu sudah kita ketahui, dan yang kita salahkan adalah bagaimana pengusaha, dan pengusaha ini seharusnya sudah memberikan warning itu minimal 3 bulan atau 6 bulan. Jangan misalnya seperti yang terjadi baru-baru ini di wilayah Cikarang kalau tidak salah. Kita tanggal sekian sudah tutup karena saya kira perusahaan ini secara misalnya di finance mereka, di keuangan mereka pasti sudah tahu
bagaimana perkembangan produksi itu. Jadi sudah ada warning beberapa bulan sebelumnya dan beberapa bulan ke depan. Jadi yang kita inginkan kalau memang ancaman-ancaman perang misalnya Rusia Ukraina, Palestina Israel, apakah soal kampanyenya di AS atau ada misalnya konflik negara yang lain, atau misalnya ada soal pembangunan IKN sampai dikait-kaitkan dengan situ, atau dengan pemerintahan baru, jadi ada sentimen negatif. Bagaimana masyarakat mengetahui itu, karena memang tidak ada yang keterbukaan yang bisa dilihat masyarakat dan untuk bersama-sama menghadapi dan memahami gitu kan, kita tidak mengetahui itu. Sepanjang yang kita tahu, tanpa naik dolar pun PHK itu terjadi gitu. Yang kita prihatinkan adalah kenapa PHK itu terjadi secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan untuk mempersiapkan diri mereka menerima keadaan kehilangan pekerjaan dan mempersiapkan mereka juga mencari pekerjaan yang lain. Sebenarnya itu deh. Jadi saya bukan mengatakan tidak ada hubungan isu global dengan kita, pasti ada gitu. Saya udah sebut tadi ada beberapa industri itu yang akan terdampak, terutama misalnya yang mendatangkan bahan baku kan. Itu pun harus pengusaha ini kan harus menjelaskan itu kepada tenaga kerja, karena kita tahu mereka-mereka yang kerja di padat karya itu kan bukan mereka yang selalu ahli untuk membaca dari sisi ekonomi gitu. Jadi mereka hanya memahami bahwa mereka harus bekerja, melakukan produktivitas, dan mereka menginginkan upah mereka gitu. Jadi kalau tidak dijelaskan bahwa dengan pasti ke mereka bahwa akibat kenaikan dolar yang sudah mencapai angka misalnya 17.000, ada yang beberapa yang kita stop. Dan itu mungkin akan berdampak terhadap Anda, mungkin lembur akan dihapus. Nah itu kan harus dibicarakan supaya tidak menjadi bumerang bagi mereka dan menjadi kayak horor atau teror bagi masa depan mereka gitu. Jadi sampai sekarang pun memang kita bukan menyalahkan pengusaha ya dan pemerintah gitu, tapi alangkah baiknya keterbukaan itu dijelaskan, dan kalau memang benar-benar bangkrut itu kan keuangannya juga kan harus transparan supaya para pekerja ini juga mengetahui sejauh mana mereka mendapatkan hak-haknya sebenarnya gitu. Memang yang kalau di acara di level global ya, kita sangat jarang sekarang mendengar, bukan tidak pernah, soal maraknya PHK dan upah gitu. Jadi negara-negara yang negara miskin dan yang sedang berkembang memang masih di situ. Sementara kita itu kan sudah masuk negara yang sudah berkembang. Sudah dalam asesi masuk OECD, masuk G20. Artinya kita ini sebenarnya sudah tidak dalam tahap ketakutan untuk nasib buruhnya gitu, tapi yang terjadi kan seperti itu. Karena internasional itu sudah memikirkan dampak panas ini sekarang. Dampak panas ini membuat kita stres, masuk ke isu perubahan iklim. Sampai itu ditekankan juga di acara Labor 20 kemarin dengan Labor Employment Ministerial Meeting, bahwa ada kesepakatan dan tentu saja bicara tentang just transisi dan juga social protection, perang segala macam gitu. Dan ya mungkin negara-negara yang sudah bersama di G20 itu akan sedikit mengabaikan persoalan sosial, saya kira, makanya tidak diangkat dengan isu yang terjadi di negaranya, karena memang serikat buruh kan mereka dari segi kita kan pasti ya soal perlindungan sosial, just transisi, lalu perubahan iklim, stres akibat kepanasan, lalu inequality, lalu inklusivitas, banyak hal sebenarnya yang dibicarakan. Tapi tidak lagi terlalu menekankan soal upah dan soal pengangguran gitu kan, diakibatkan oleh kenaikan suku bunga atau sentimen negatif. Memang
sedih juga ya ketika ada sesuatu yang terjadi di luar negeri, kenapa sampai harus kita yang menerima dampak. Kadang-kadang kan kita tidak masuk akal ya. Kan mereka berperang, kenapa sih gitu misalnya nih. Bolehlah kita tahu bahwa perang Rusia Ukraina itu kan sudah sejak berapa tahun yang lalu, dan hari itu kita tahu soal minyak ya. Dan memang kalau naik dolar seperti sekarang ini, harga BBM itu akan tinggi, terutama minyak. Dan yang kita tahu yang diproduksi Rusia itu apa sebenarnya, dan Ukraina ini kan kita tahu kemarin itu kan kenapa minyak goreng kita sampai lari ke sana, karena bunga matahari yang diproduksi mereka sama gandum itu kan bukan BBM sebenarnya yang kayak kita gitu. Tapi itu pun kita terima, dan sekarang saya jadi teringat karena 1 Agustus ya naik ya BBM ya. Itu kan pemerintah memutuskan kan, maksudnya tidak melihat keadaan warga negara dengan cara menaikkan ini bagaimana daya beli masyarakat kan, tidak gitu. Jadi yang penting dinaikkan dengan cara menaikkan ini, apakah itu karena suku dolar itu naik, atau ada yang harus kita bayarkan dalam tanda kutip keuangan yang lain dengan dari cara pemerintah menaikkan harga BBM itu kan kita nggak tahu, karena banyaknya misalnya sekarang masalah-masalah bahwa IKN itu tidak akan dilanjutkan, bahwa tapera akan diminta kita wajib save uang kita, lalu ada lagi beberapa asuransi yang bermasalah, lalu ada saya baca beberapa hari kemarin berapa belas bank yang akan tutup dan cabangnya berkurang. Termasuk Commonwealth gitu. Iya, kekhawatiran kita ini kemana uangnya? Jangan-jangan memang uang itu sudah nggak ada gitu kan? Sehingga timbul pikiran masyarakat, sebenarnya kami itu tidak ada pengaruh dari luar di kami sebenarnya ini. Menurut kakak persoalan itu di internal sebenarnya yang paling sangat berpengaruh juga. Masalah di kita, bukan mengabaikan tidak ada dampak dari isu global ke Indonesia, tapi lebih banyak masalah itu ada di kita, karena kita kan sudah sedikit melihat ada yang tidak beres, terutama dalam pengelolaan keuangan. Lalu misalnya kenaikan dolar itu juga bisa naik kalau melihat APBN pemerintah itu seperti apa gitu. Tanda petik amburadul. Iya. Jadi saya nggak tahu, karena saya memang jurusan ekonomi ya, tapi melihat dari kacamata ekonomi apa hubungan APBN dengan kenaikan dolar itu saya kurang paham. Itu mungkin bersama-sama kita harus melihatnya gitu. Jadi memang ya sebagai serikat buruh kan kita hanya bisa melakukan perjuangan untuk memastikan hak mereka terjaga, dan kalau bisa memang dari pihak pemerintah dan juga pengusaha itu harus benar-benar mengajak para pemangku kepentingan untuk membicarakan atau mendiskusikan sesuatu ketika mereka ingin menutup produksinya di satu tempat gitu deh. Nah, sejauh ini kan melihat begitu maraknya kasus-kasus PHK yang terjadi. Nah, pemerintah kayaknya belum ada secara khusus itu mengundang banyak perwakilan dari pengusaha, serikat buruh untuk kita duduk bersama, yuk kita cari solusinya. Nah, sementara semakin hari itu kan seperti kakak bilang itu daya beli masyarakat semakin hari menurun, dan dampaknya itu terhadap buruh dan pelaku UMKM kelas menengah ke bawah gitu. Nah, kalau ya banyak yang sekarang pelaku UMKM menengah ke bawah itu ya semakin menjerit ketika mereka mau menaikkan harga hasil produk karya mereka itu, ya mereka pasti sangat tidak berani mengambil keputusan itu karena situasi hari ini juga banyak inian. Nah, kakak secara pribadi, apakah ada solusi atau saran atau tanda petik sikap kritis yang kakak sampaikan kepada pemerintah melihat situasi ini? Memang ya ini kan apakah pemerintah tidak melihat atau tidak mendapatkan laporan itu dari bawah, atau juga laporan walaupun dapat tapi jangan sampai di atas itu disalah komunikasikan itu loh. Laporan asal bapak senang aja istilahnya. Padahal situasi hari ini kan sebenarnya sudah kacau, sudah banyak mengeluh loh, ibu rumah tangga. Saya kira sih ya, pemerintah kita melihat itu, cuma tidak sungguh-sungguh mengatasinya gitu, karena ada masalah-masalah lain yang timbul di luar ini. Jadi kita itu seperti tambal sulam gitu kan. Misalnya nih, kan ada beberapa program pemerintah yang gagal kita lihat. Di sisi lain ada
ada keprihatinan yang terjadi misalnya terutama soal isu ketenagakerjaan. Jadi pemerintah kita ini lalai menyelesaikan masalah-masalah ini pelan-pelan. Dan mereka sibuk dengan program yang baru yang pada akhirnya kan mereka akan meninggalkan masalah yang harus diselesaikan itu gitu. Lalu aktor yang akan bekerja untuk mengatasi itu juga bukan kita katakan tidak punya kapasitas, tetap mereka lalai melibatkan masyarakat atau stakeholder lah yang kita sebut untuk mari bersama-sama membereskannya gitu. Sehingga mereka-mereka yang merasa dirugikan ini kan jadi selalu negatif thinking kan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh mengatasi kemiskinan, mengatasi masalah, mengatasi isu-isu yang lain, isu sosial seperti itu. Dibanding lagi sekarang nih kubu-kubu kan sibuk menunggu pelantikan presiden berikutnya. Sehingga sebagian besar mereka-mereka ini lupa seharusnya apa sih yang harus diperbuat mereka terhadap negara kita ini gitu. Sambil inilah nanti yang akan mendampingi presiden berikutnya gitu loh. Jadi berjalan bersama dan yang sedang dikelola saat ini demi kebaikan masyarakat banyak itu sebenarnya yang menjadi buku pelengkap untuk pemerintahan yang baru dan itu nanti akan ditindaklanjuti gitu. Jadi ada development yang akan dilihat dan sedang gitu kan Dek. Jadi itu kita tidak melihat gitu, bahkan programnya presiden kita yang baru pun sepertinya saya melihat beliau berjanji akan melanjutkan programnya Pak Jokowi, tapi jadi seperti dia mengambil dari bawah dulu gitu. Yang nomor 1, 2, 3 itu tidak, ya mudah-mudahan saya salah ya, tapi yang saya tangkap programnya misalnya soal IKN itu ya memang benar, tapi bukan itu yang menjadi utama. Iya. Dia jadi kayak food estate ya. Food pangan itu. Oh ya, jadi itu pun kan nanti bagaimana kita melihatnya karena ada kan bukti-bukti kemarin itu bahwa ada penanaman jagung dan singkong atau segala macam gitu. Dan juga nanti ini kan akan mengambil APBN untuk makan siang itu gitu, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau saya sederhananya berpikir, ini ya tidak perlu ada makan siang menurut saya ya. Kita bereskan dulu masalah-masalah yang ada sekarang gitu. Mungkin soal pengupahan itu akan diperbaiki lah dengan komunikasi sosial dialog gitu, supaya jangan itu menjadi keributan tiap tahun dan kita turun ke jalan gitu. Nah, yang saya khawatirkan nanti soal program-program yang baru yang masih belum familiar sama masyarakat, karena kita kan melihat ada program beberapa nih, kartu prakerja. Tahu nggak kita bagaimana keberhasilannya? Harus ada kan evaluasi segala macam. Itu undang-undangnya baru, lalu dilaksanakan, lalu seberapa bagus perjalanannya dan dampaknya terhadap masyarakat. Lalu ini nanti, saya khawatir bahwa nanti memang tidak perlu kita pikirkan di mana dapurnya ya. Tapi untuk memberi makan siang seluruh Indonesia ini kan akan menambah banyak sekali biaya. Anggaran. Termasuk pengantar ini. Yang distributornya, kendaraannya ya memang akan ditender, tapi kan akan jadi ada dapur khusus, jadi ada driver khusus, jadi ada tender untuk kotak makanan itu setiap hari, lalu yang belanja, yang ini distributor ini kan dia datang sopir, artinya kan harus ada orang yang sudah mengkalkulasi berapa di kabupaten sana. Ini saya aja stres memikirkannya begitu. Ini kan akan menjadi ladang baru bagi praktek-praktek nanti yang saya kira harus dimonitor lebih serius dan akan banyak terjadi kegagalan-kegagalannya lah gitu. Ini Kak, saya menarik apa yang statement Kakak sampaikan. Tadi setelah kan masalah maraknya kasus PHK ini imbas dari tanda petik pengelolaan tata anggaran itu ya tanda petik sepertinya tidak beres dugaan kita itu ya.
Nah, kalau kita lihat di era Presiden Jokowi ini lebih memprioritaskan infrastruktur Iya, pembangunan. betul. Nah, tapi persoalan Yang lain yang tertinggal. lainnya ya dia tidak terlalu fokus. Padahal pangan, SDM, kualitas pendidikan, gitu. Kalau kita lihat kan sampai ini kan masih ya tanda petik Iya. masih amburadul, kita masih kalah pendidikan kita dengan Malaysia dan Singapura. Nah, apakah menurut kakak Jokowi memang tidak serius atau diskriminasi ya? Dia lebih memang prioritasnya kepada ya mungkin selama ini dibilang oligarki gitu. Jokowi lebih oligarki daripada persoalan buruh. Upah buruh itu kan sampai ini kan masih rendah gitu. Sebenarnya sih ya, ya jadi mencintai secara buta itu memang benar adanya ya. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia mencintai pemimpinnya walaupun pemimpin itu tidak membuahkan sesuatu yang berarti kepada mereka, terutama kepada masyarakat kecil. Kita akuilah infrastruktur itu ya bagus ya. Ke jalan Sumatera gitu, kita bisa naik tol, lalu ada kereta api cepat, ada juga pembangunan apa itu yang solar itu kan, untuk tenaga uap itu seperti itu, terbesar di Asia Tenggara. Tapi yang sangat menyentuh sosial itu kan tidak ada, memang lupa. Dan di akhir jabatan makin jelas bahwa beliau itu akhirnya hanya akan memastikan keluarga yang akan memimpin negara ini gitu. Ya oligarki itulah. Jadi keputusan hanya di tangan segelintir orang gitu kan. Bagaimana mungkin untuk memerintah 270.000 orang harus 270 juta orang harus ada 3 orang dari satu tubuh gitu kan. Itu kayak nggak masuk akal, seolah-olah tidak ada lagi. Sebenarnya kan banyak ekonom-ekonom yang handal ya di kita ya, yang ahli-ahli sosiologi lah, yang soal kemiskinan, pendidikan, banyak di kita. Cuma karena tidak dipakai tenaga mereka karena berbeda pilihan seperti itu kan, jadi nggak apa gitu. Kita sih berharap ya, terlepas mendukung atau tidak untuk presiden yang baru, semua selalu kita punya harapan baik gitu. Ini kan kita masih berandai-andai. Semoga, apakah kan gitu kan, semoga Pak Prabowo begini. Apakah Pak Prabowo lebih bagus atau lebih buruk gitu? Apakah lebih bebas nanti serikat buruh berkarya? Apakah nanti upah buruh ini akan selalu buruk? Atau apakah nanti Pak Prabowo ini mau mengundang serikat buruh, karena itu nggak pernah dialami selama 10 tahun ya. Pernah diundang serikat buruh, tapi serikat buruh tertentu, dan itu pun karena kita sudah hampir chaos di Jakarta. Apakah Pak Prabowo nanti adalah orang yang wise dan mengajak kita untuk diskusi tentang masa depan, atau kenapa buruh itu selalu melakukan aksi-aksi kita nggak pernah tahu gitu. So, kita berharap persoalan-persoalan, saya kira para ahli beliau sekarang yang akan duduk nanti di sana sudah melihat apa saja sih yang terjadi sebenarnya di negara ini selama era kepemimpinan Pak Jokowi. Oke, nomor 1 buruh selalu ribut tentang Omnibus Law. Kedua, ini harga pangan selalu naik. Lalu banyaknya pengangguran. Kenapa berkembang sekarang digital itu driver seperti itu. Lalu tanda tangan mereka dan kesepakatan pengurangan emisi karbon seperti itu. Itu apa masih dilanjut atau tidak? Lalu nanti ketika misalnya Biden itu Kamala Harris yang sekarang bertanding sama Donald Trump akan memimpin misalnya. Apakah ada juga sentimen negatif atau sentimen positif ke kita, kan kita nggak pernah tahu. Dan itu juga akan dipakai untuk menekan masyarakat soal harga-harga. Oh, karena Biden, karena si Donald Trump menang, sehingga ini diputus. Kita kan nggak pernah tahu. Masyarakat itu kurasa 95% tidak pernah tahu bahwa isu global itu mempengaruhi berapa persen untuk kehidupan kita, tidak pernah tahu seperti itu. Saya minta analisis yang tajam dari kakak, ketegasan. Situasi yang kita bahas tadi adalah resesi ini sampai hari ini belum berakhir dan tidak ada yang bisa memastikan itu kapan berakhir. Nah, terus dolar naik, daya beli masyarakat semakin menurun, terus yang paling parahnya lagi kasus-kasus PHK makin marak. Nah, terus tadi kakak bilang tadi Jokowi sejak 5 tahun belakangan ini lebih pada
infrastruktur, program-program yang dia prioritaskan, tapi persoalan sosial itunya. Nah, kemarin aku juga beberapa waktu lalu baca itu salah satu artikel di media itu, situasi hari ini terjadi kesenjangan sosial yang semakin naik. Tinggi, ya. Naik istilahnya, karena persoalan faktor ekonomi Iya, dan iya, lainnya, iya, iya. ketidakadilan yang persoalan hukum yang tidak ini ya, korupsi dan ini kan hari ini krisis identitas hukum juga. Jadi sosiolog itu mengatakan kesenjangan sosial, kecemburuan sosial antara kelas menengah ke bawah dengan kelas satu makin semakin tinggi, ya. tinggi nih kan. Nah, sebentar lagi itu Presiden Jokowi akan berakhir jabatannya dan akan digantikan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Nah, kalau misalnya menurut kakak, ini kita menganalisis itu ya, memprediksi. Kalau nanti misalnya Prabowo tidak, awal-awalnya itu dia tidak memikirkan persoalan, tapi dia memikirkan persoalan, dan resesi terus masih, apakah ini bisa terjadi situasi kembali ke 98, Pak? Krisis moneter dan ujung-ujungnya terjadi chaos sosial. Iya. Kita sih nggak berharap ya. Kita sudah di situ pada saat itu. Kita adalah aktor yang ada pada saat itu, saksi lah kita, saksi hidup. Makanya saya bilang tadi, ini kita kan masih berandai-andai dan kita selalu mengharapkan bahwa pemerintah yang baru ini adalah pemerintah yang lebih bagus dari sebelumnya gitu. Kalaupun terjadi itu harus adalah yang perlu dievaluasi pemerintah baru, menghindari itu di awal pemerintahnya. Makanya aku bilang tadi kan, sekarang sebenarnya Pak Prabowo itu kan tahu ini masalah apa sekarang. Mau ada pembisik atau tidak, beliau itu orang cerdas karena bisa nonton televisi gitu. Banyaknya kematian, polisi yang membunuh, tentara yang begini, banyaknya PHK, buruh yang selalu turun ke jalan gara-gara tapera dan omnibus law, buruh yang di PHK. Terus banyaknya pekerja kita yang diselundupkan ke luar negeri Human dan trafficking, human trafficking. Lalu infrastruktur kita misalnya soal di infrastruktur bukan bangunannya ya, tapi bangunan manusianya yang cenderung korup misalnya. Kenapa bisa bebas sementara dia sudah terbukti melakukan kesalahan. Banyaknya tenaga kerja asing katanya yang tidak ada sampai sekarang pernyataan resmi dari pemerintah bahwa tenaga kerja asing itu hanya begini dan mereka resmi untuk melakukan ini, tidak. Lalu bagaimana nanti kita untuk adaptasi perubahan iklim dan energi yang beralih itu kan itu sebenarnya PR-nya Pak Prabowo ini banyak sekali gitu. Kalau kita berpikir, dan saya tidak mau memikirkan itu kembali ke era karena kita akan mundur. Sekarang yang terjadi seperti itu kan adalah di Bangladesh dan negara-negara Afrika yang bangkrut. Iya, yang mereka belum sebagus kita ya. Jadi kita anggap saja kita sudah selesai lah di era itu. Di era yang sekarang adalah bagaimana kita memastikan semua masalah-masalah ini bisa diminimalisir oleh Pak Prabowo sebenarnya gitu. Dan kemudian Pak Prabowo ini kan bukan bekerja sendiri, ada menteri-menterinya. Semoga juga dia orang yang cerdas dan yang bijak, yang memang mempekerjakan pembantunya bukan karena pendukung gitu, tapi memang orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Dan kita positif berpikir bahwa koruptor-koruptor di zamannya Pak Prabowo itu akan lebih sedikit lah daripada yang sekarang. Kalau saya juga berpikir ya, saya mohon maaf juga ke pemirsa ketika yang non serikat mendengar ini gitu. Uang-uang yang ditangkap itu dari hasil-hasil korupsi itu sebenarnya aku nggak tahu dikemanakan sebenarnya. Seharusnya diambil alih negara. Iya, diambil alih negara. Jadi kan harus makanya minta maaf saya. Apakah negara itu misalnya pernah udah ditangkap dari pajak ini sekian, korupsi sekian, ini dapat emas, dapat ini. Hasil tangkapan 1 tahun ini segini dan ini dibuat untuk mendanai dari jaminan sosial. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Kalau saya berhitung sepertinya barang tangkapan selama ini dari koruptor itu udah berapa triliun. Itu sudah bisa membiayai sesuatu gitu. Nah, sebenarnya kan artinya kita itu tidak perlu ada persoalan sosial, Dek.
kalau dana-dana yang ditangkap itu memang benar-benar kita nonton itu ditangkap dan kita hanya ditujukan bahwa barang itu ditangkap dan jumlah yang setelah dari zamannya Pak Antasari sampai saat ini kita nggak pernah tahu. Yang saya kira itu bisa menutupi masalah-masalah sosial lainnya gitu. Iya. Poin-poin terakhir nih Kak, saya minta penilaian Kakak tentang report pemerintahan Jokowi. Dalam dia kan 2 periode. 2 periode ya. Tapi lebih yang sering terjadi Terakhir kontroversial ini 5 tahun belakangan ini. Beberapa lembaga survei mengatakan kinerja Jokowi dengan Ma'ruf Amin sangat memuaskan. Iya. Tapi saya pikir, saya nggak terlalu percaya juga dengan beberapa lembaga survei karena tanda petik kan banyak juga yang katanya kabarnya itu bayaran gitu. Ya, kalau saya lihat sendiri ya, kalau memang kinerjanya bagus ya keadilan aja seperti masalah kasus Vina atau juga ini keadilan itu sangat tidak memuaskan kita gitu loh. Terus misalnya sekarang maraknya masalah judi online terus Jokowi bilang akan toh sampai hari ini tidak ada bandar dalang mafia judi itu ditangkap hanya spanduk-spanduk ya. Nah, bagaimana nih kalau kinerja itu bisa saya yakin. Nah, Kakak di bidang yang selama ini di bidang dunia serikat buruh, apa sih yang Kakak berikan report kepada Jokowi ini Kak? Khususnya lah di bidang ketenagakerjaan itu Kak. Di bidang menjelang dia berakhir itu Kak. Di bidang ketenagakerjaan sebenarnya aksi yang paling banyak dilakukan semenjak saya bergabung dengan untuk isu ketenagakerjaan adalah di sini. Di sini ya. Jadi dan tidak berhasil yang dilakukan serikat buruh. Artinya Pak Jokowi ini dibentengin orang-orang keras kepala yang tidak mau melihat persoalan ini diselesaikan gitu karena yang mereka turun melawan dan nanti akan hilang, kita ciptakan lagi persoalan baru. Itu yang kulihat di pemerintahan Pak Jokowi. Menurut Kakak ada tanda petik dikelilingin atau disandera kelompok-kelompok oligarki itu? Iya, artinya mereka membiarkan ini terjadi dan mereka itu tahu bahwa ini masalah ini ada, tapi membiarkan. Makanya saya bilang keras kepala gitu, karena mereka berpikir buruh ini akan sibuk di sini, nanti akan kita ciptakan persoalan baru, mereka akan sibuk di persoalan kedua. Jadi makanya dari Omnibus Law mereka ciptakan ke Tapera kan. Nah, kita bergerak ke Tapera dan sedikit merupakan Omnibus Law, padahal sebenarnya tidak gitu. Infrastruktur tadi saya sudah jelaskan oke gitu. Dan bagusnya kinerja pemerintah, kita tahu buruk atau bagus sekarang dengan munculnya media sosial itu keren banget. Dulu mungkin udah pernah begini, soal mayat ditemukan, penculikan segala macam, tapi kan tidak ada kamera yang siap dipegang orang miskin. Sekarang kan bukan kan orang kaya pakai kamera. No justice, no viral. Iya, jadi semua, no justice, jadi sekarang kan itu dimanapun bisa mereka langsung memviralkan gitu. Nah, memang jadi lebih transparan, bagusnya di situ. Di pemerintahan Pak Jokowi kan memang dengan sumbangan media juga, misalnya banyak sekali kasus-kasus besar yang dihadapi negara ya, terutama misalnya soal pembunuhan, lalu misalnya kayak bandar judi online sama narkoba yang aparat di dalamnya terlibat. Iya, lalu sampai sekarang juga soal penyanderaan pilot susi air yang diapa belum, malah sekarang jadi makin rame membakar sekolah OKB-nya gitu, lalu tentara-tentara yang suka ada konflik dengan polisi, konflik dengan masyarakat, lalu pembunuhan aparat, pembunuhan masyarakat sipil, banyak sekali. Lalu ada misalnya gangguan stunting seperti itu, kemiskinan. Lalu beberapa di media sosial yang sekolah itu muridnya tidak ada karena memang sekolah itu tidak layak. Lalu kemana orang-orang seperti itu? Nah, sebenarnya kan pemerintah itu pernah mengklaim bahwa misalnya sebagai contoh pengangguran itu berkurang di era sekarang gitu, berkurang dari sekian persen ke sekian persen. Tidak lupa mereka lupa bahwa pengangguran itu mereka lari ke ojol gitu kan, yang perlindungan sosialnya juga kurang, yang sebenarnya mereka itu adalah vulnerable, yang yang sangat rentan. Nah, tapi pemerintah kan mengklaim bahwa pengangguran itu karena mereka masuk ke ojol, sebenarnya kita tidak ada berkurang. Jadi saya bisa mengatakan ke Pak Jokowi, terima kasih kepada dia sudah memerintah 10 tahun, tapi untuk ketenagakerjaan beliau buruk. Karena di zamannya Soeharto memang udah tahu kita kan dia keras, tidak ada demonstrasi. Masuk ke zaman Habibie,
masuk ke zaman SBY itu aksi sekali-sekali gitu. Masuk ke Megawati ya, pokoknya masuk ke Jokowi, di sinilah kita itu nggak pernah berhenti dari aksi. Dulu itu pernah saya ingat di zaman-zaman dulu itu kita hanya pernah aksi untuk bukan May Day ya, May Day kan di zamannya SBY. Tapi apa ya, saya lupa hari itu kita itu aksi itu untuk apa yang besar-besar itu. Memang pernah ada itu Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 kan, lalu ada KPK, BBM gitu kan. Nah, tapi soal undang-undang itu ngeri kali yang di sini gitu deh. Di zaman Jokowi yang paling. Iya, sama maraknya PHK itu adalah di kita ini sekarang. Memang kita bisa mengakui bahwa di zaman Pak Jokowi ini juga terjadi COVID kan yang tidak pernah dialami seluruh dunia gitu. Tapi jadi COVID itu yang dibawa rantainya sampai sekarang seolah-olah COVID itu masih dengan kita gitu. Dijadikan dan COVID berakhir tapi ekornya masih menghantui kita karena belum stabil. Lalu ada lagi dibuat isu yang lain misalnya soal kenaikan dolar misalnya gitu, perang-perang. Jadi kan kita ingat persis COVID selesai langsung perang Rusia Ukraina gitu kan. Setelah itu apa diangkat? Masuk ke nggak lama kemudian Israel Palestina. Iya, nah seperti itu. Padahal Israel Palestina, saya kecil mengenal TV hari itu saya sudah ingat betul pemimpin pembebasan Palestina PLO Yasser Arafat. Ku ingat selalu. Artinya itu kan sudah di sana dari dulu perang itu. Jadi jangan diangkat-angkat sampai sekarang yang membuat kita itu rugi. Bahkan kita, emang apa hubungan kita dengan Israel kan? Nggak ada. Palestina juga bukan negara kaya kok yang bisa kita minta ekspor atau bantuan apapun, enggak. Jadi tidak ada. Sebenarnya Israel juga mereka mandiri. Bahkan produknya yang ada di kita digemari masyarakat gitu. Sampai misalnya Starbucks. Berapa ribu sekarang pekerja di situ di Starbucks di Indonesia kan? Nah coba. Kalau itu akibat dari perang Israel ya tutup lah itu semua. Tapi di kita nutupnya karena kita nggak suka dengan Israelnya kan, bukan karena bahan bakunya tidak ada datang ke Indonesia seperti itu. Jadi ya begitu Pak Jokowi ya presiden kita, tapi untuk isu ketenagakerjaan memang beliau tidak di sana. Gitu. Berarti menurut kakak ya, persoalan resesi global, dolar naik, konflik internasional, perang-perang yang ada di Rusia atau Israel Palestina itu memang ada pengaruh Indonesia. Tapi sebenarnya menurut kakak tidak persoalan hari ini adalah persoalan will, keinginannya itu. Iya, political will Indonesia tidak ada. Iya. Gitu ya. Jadi salah kalau kita mengatakan tidak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, tapi jangan dibuat seolah-olah bahwa itu momok yang akan menghancurkan hidup seluruh bangsa Indonesia. Gitu. Oke Kak, jawaban yang sangat jernih dan cerdas. Di balik teka-teki ini kita mendapatkan kawan-kawan solusi. Ya, sebenarnya sih saya pengen diskusi panjang lagi, tapi mengingat waktu sudah menjelang malam dan Kylie sebagai pimpinan Serikat Buruh KSBC harus istirahat, ya harus pulang ke rumah. Harus pulang ke rumah dan bertemu keluarganya, karena beliau adalah di sini pemimpin Serikat Buruh dan di rumah dia ada ibu rumah tangga, maka pemimpin bersih-bersih. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Andre.